gereja. Jadi biasanya malam minggu, ya malam mingguan, sekarang sore hari jam 6 ke gereja. Saya menduga nanti setelah pulang dari gereja malam mingguan. Saya mau menggarisbawahi 3 bacaan tadi. Yang pertama yang saya garis bawahi dari bacaan pertama dari nubuat Daniel, yaitu kata kesesakan. Dikatakan dalam kalimatnya begini: akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Kata kesesakan. Lalu yang kedua dari bacaan kedua dari buku Ibrani, saya mau menggarisbawahi bagian ini. Oleh satu kurban, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Sementara yang bagian ketiga yang saya garisbawahi tentang apa itu perumpamaan tentang pohon ara. Mari kita masuk yang pertama. Kata kesesakan dalam bacaan pertama tadi, kalau dalam bahasa Inggris itu dipakai kata troubled. Jadi ada kesesakan, ada kesulitan, ada dalam hidup suasana atau keadaan di mana hidup tidak nyaman, hidup tidak baik-baik saja, hidup menjadi sesuatu yang harus dijalani dengan rasa tidak enak. Dikatakan kesesakan. Pada bagian ini kita bisa mengingat-ingat kembali apa saja toh yang membuat hidup ini menjadi sesak, nyesek, sampai-sampai kita bisa sampai kita itu pada keadaan mengambil nafas panjang tapi keadaan tidak berubah. Jadi hidup yang menyesakkan, lalu kita ngambil nafas panjang, kok nggak habis-habis keadaan yang tidak mengenakkan ini. Nah, ini menggambarkan bagaimana salah satu bagian dalam hidup kita memang tidak enak. Tetapi ini bukan berarti bahwa hidup kita memang hanya tidak enak, bukan. Maka kalau kita lihat apa yang terjadi pada bagian pertama dalam bacaan, yaitu bacaan pertama tadi, dikatakan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala dan seterusnya. Jadi kalau kita sedang mengalami keadaan yang menyesakkan, kita diajak untuk melihat ini adalah satu bagian hidup, bukan semua bagian. Akan ada bagian yang sebutannya tadi bercahaya. Persoalannya adalah seringkali ketika kita menghadapi kesesakan hidup, kita tidak tahan. Maka dalam bait pengantar Injil tadi dikatakan begini: berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Keadaan yang menyesakkan, hidup yang penuh sesak atau kesesakan hidup, kesulitan hidup, itu bisa membuat orang kehilangan bukan hanya harapan, tapi juga iman. Nah, sebenarnya mari kita takar kesesakan hidup kita masing-masing. Sebenarnya kesesakan hidup yang kita alami itu takarannya ringan, sedang, atau berat. Ada saatnya mungkin kita sedang ringan-ringan saja, tapi ada saatnya kok rasanya sedang, tapi ada saatnya sangat berat. Dan ketika kita mengalami kesesakan hidup yang sangat berat, bait pengantar Injil tadi meneguhkan kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu tahan berdiri. Artinya apa? Meskipun kita mengalami kesesakan, tetapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam kalimat awal dikatakan, aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu aku akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Jadi meskipun dalam kesesakan,
ada yang mendampingi kita. Disebut tadi Mikael, gitu, malaikat. Dalam kesesakan kita punya kepercayaan iman, ada yang mendampingi kita, yaitu Tuhan. Ini bagian pertama. Pada bagian yang kedua kita melihat tadi yang saya garis bawahi, dikatakan begini kalimatnya. Sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Satu kurban, latar belakangnya sebagai berikut. Ibrani ditulis oleh para imam Yahudi yang menjadi Kristen. Maka hal tentang imamat menjadi sangat penting di sini. Refleksinya yang tadi dikatakan dalam bacaan kedua, imam-imam perjanjian lama, orang-orang Ibrani, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, setiap hari mempersembahkan kurban. Namun semua kurban itu kemudian tidak berfungsi, tidak berguna, tidak bermanfaat bagi iman. Karena apa? Tidak menimbulkan penebusan yang sekali lalu selesai. Nah, Tuhan Yesus adalah imam agung yang mempersembahkan kurban yang adalah dirinya sendiri, dan melalui persembahan itu mengorbankan dirinya sendiri, Yesus membaharui semuanya dan menebus dosa. Maka dikatakan begini, oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi sekali kurban selesai, tidak perlu ada kurban-kurban lagi. Kita tidak lagi berkurban lagi, tapi kurban Kristus satu selamanya. Nah, di sini ada hal yang perlu kita mengerti. Saya mau bertanya, mana yang akan cenderung kita pilih kalau ada dua pilihan, yang benar atau yang pasti? Kalau hanya ada dua pilihan, yang satu benar, yang satu pasti, biasanya kita akan memilih yang mana? Yang benar atau yang pasti? Contoh misalnya, kalau peluang ini saya ambil, saya pasti kaya. Tapi belum tentu benar ini ternyata. Keputusan ini nggak benar ini. Tapi memastikan kekayaan. Yang pilihan ini benar, tapi tidak membuat saya pasti kaya. Tapi ini benar. Mana yang biasanya kita pilih? Sulit. Pakai Y, sulit. Mana yang biasanya kita pilih? Yang benar atau yang pasti? Pasti benar. Wah, enak ini kalau ada dua ini enak. Nah, itulah itulah yang terjadi dalam diri Yesus. Saya ulangi. Mana yang biasanya dipilih? Yang benar atau yang pasti? Yang benar. Kalau yang benar belum memberikan kepastian. Nanti saya lapar ini kalau saya milih yang benar, saya lapar ini. Tapi kalau saya milih yang pasti, saya salah. Nah, Yesus itu di dalam dirinya itu sekaligus benar, sekaligus pasti. Tidak ada sosok yang mempunyai kesatuan dalam kebenaran dan kepastian. Yesus pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Benar. Tapi apakah pasti? Pasti. Nah ini, sebab oleh satu kurban itu saja Kristus telah menyempurnakan. Telah artinya sudah terjadi. Jadi kalau ikut Yesus, apakah pasti? Pasti, dan itu betul. Namun memang ketika kita hidup di dunia ini, kebenaran dan kepastian seringkali tidak seiring sejalan, dan kita lebih banyak memilih yang pasti-pasti, tidak yang benar. Kalau milih calon itu pasti nanti dapat ini. Tapi itu calon itu cacat, itu salah, itu orang itu keliru. Nah, gitu kan.
Itu cara yang ditempuh salah itu curang, itu nggak bener toh. Tapi memberikan kepastian nanti akan dapat ini, itu sulit loh, itu sulit. Atau yang dulu banget, kira-kira 3.500 tahun yang lalu, ketika di Masa dan di Meriba orang Israel mencari kepastian ketika berjalan di padang gurun, tidak kehausan, tidak ada air. Lalu di Masa dan di Meriba mereka bertanya, menghujat si Musa, kita butuh air, kita kehausan, katanya kita ikut Tuhan, kok haus? Lalu mereka mengatakan dengan lantang, di mana Tuhan? Tuhan nggak ada. Artinya mereka butuh kepastian. Dan akhirnya ada memang ketika dikatakan demikian. Nah, memang dalam hidup kita antara kepastian dan kebenaran seringkali tidak seia sekata. Tapi dalam bacaan kedua tadi kita mendapatkan itu dalam diri Yesus. Antara kebenaran dan kepastian menjadi satu. Maka kalau kita betul-betul mau ikut Yesus, kita akan mendapatkan dua-duanya itu. Dan itu sulit. Kenapa? Karena logika dunia memisahkan yang benar dengan yang pasti. Masuk ke bacaan Injil. Saya menggarisbawahi, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Kalau sudah bertunas, tandanya musim panas. Di sini bersama-sama kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk peka pada tanda zaman, tapi terutama peka pada hidup kita sendiri. Kita harus peka pada kehidupan kita. Apa yang disebut peka pada kehidupan? Peka pada semua yang menjadi hasrat kita, keinginan kita, arah yang kita pilih, keputusan-keputusan hidup kita. Apakah itu sudah benar dan pasti mengikuti Tuhan atau belum? Kalau pelajaran tentang pohon ara, ketika rantingnya bertunas lalu kita tahu itu musim panas, seharusnya kita juga tahu kalau saya memutuskan ini berulang kali, hasilnya itu. Kalau saya memutuskan ini berulang kali, hasilnya ini. Ini lebih baik dari itu, ini lebih mengarahkan saya pada Tuhan, ini menjauhkan saya pada Tuhan. Nah, kepekaan inilah yang diminta oleh Tuhan dalam bacaan Injil tadi. Lalu diberi catatan oleh Yesus, lalu kapan harinya itu, tentang harinya, udah nggak usah dipikir. Yang bagi kita, dari pihak kita hanya perlu peka. Hanya perlu peka melihat hidup kita. Apakah sudah seia sekata dengan Tuhan, atau kita sudah mulai melenceng ke kiri, ke kanan, dan tidak jelas. Selebihnya hanya Tuhan yang tahu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hidup kita tidak selamanya dalam keadaan baik. Ada saatnya kita mengalami kesesakan, ada saatnya kita mengalami kebingungan dan beban yang berat. Namun bacaan-bacaan pada minggu ini, bacaan-bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan ini meneguhkan kita bahwa satu, jika kita mengalami kesesakan, Tuhan ada bersama kita. Dan jika kita mengalami keterpecahan antara yang benar dan pasti, Yesus memberi contoh bahwa dialah yang benar dan yang pasti kita ikuti. Dan yang ketiga, kita dari pihak kita, karena sudah dipastikan oleh Tuhan, dari pihak kita dituntut untuk peka pada hidup kita sendiri. Apakah kita betul masih seia sekata dengan Tuhan, atau kita sudah melenceng ke kiri atau ke kanan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita hening sejenak.